Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Salam Rahayu untuk kita semua. Sampurasun untuk keselamatan dunia dan akhirat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kembali lagi di channel kita Padepokan Alang Jati. Siti Jenar, keramatnya yang konon sangat gencar-gencarnya di tahun 2021 ini menurut pandangan, menurut terawangan para sesepuh, para leluhur kita di dunia goib utamanya. Ya, kembali lagi dengan Raden Dimjati. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Ya. Malam ini kita akan membahas keramatnya Syekh Siti Jenar di tahun 2021 saat ini ya, Den. Apa sih yang saat ini kita mau bahas? Apa aja keramatnya, goibnya, terawangannya menurut Raden Dimjati ini dan menurut Uzlah Dirgantoro. Ya. Kalau konon ceritanya bahwa Syekh Siti Jenar ini merupakan seseorang yang kontroversial di zamannya dulu. Kalau menurut Den Uzlah sendiri bagaimana ya? Kalau menurut saya tahun ini itu lagi dahsyat-dahsyatnya di dunia goib, terutama bagi para pemirsa yang tahu atau punya kelebihan. Nah, Siti Jenar saat ini menjadi pimpinan para ulama yang lainnya. Di sini sangat kontroversial dan sangat keramat ya. Kenapa seperti itu? Menurut Raden Dimjati, apa yang keramatnya saat ini terjadi? Ya, tadi seperti yang sudah saya sebutkan bahwa memang Syekh Siti Jenar ini adalah sosok yang kontroversial dari zamannya. Sosok Syekh Siti Jenar ini dulu nama aslinya, karena beliau berasal dari Persia, nama aslinya itu adalah Sayyid Hasan Ali Al-Husain ya, karena dia memang salah satu keturunan dari anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari garis keturunan Siti Fatimah. Nah, kemudian Syekh Siti Jenar ini mengikuti ayahandanya ke Cirebon pada waktu itu, karena ayahandanya ditugaskan untuk berdakwah di Cirebon kalau tidak salah. Nah, sepeninggal ayahnya meninggal, beliau menggantikan ayahandanya tersebut dan beliau akhirnya mendapatkan gelar yaitu Syekh Siti Jenar. Di Jawa sendiri beliau dikenal juga dengan nama Raden Abdul Jalil ya. Beliau meninggalkan banyak sekali ajaran-ajaran yang bermanfaat dan sudah tidak mementingkan duniawi itu ya. Ajarannya berupa tauhid kalau tidak salah ya. Ya, kalau tauhid itu pasti, tapi ini makrifat ya, kesufian, ketuhanan. Sama dengan tauhid, tapi kan lebih fleksibelnya ke makrifat seperti itu. Jadi untuk Syekh Siti Jenar ini dia ilmunya itu adalah fana wal baqo ya, jadi lebih ke ketauhidan, dan beliau memang kontroversialnya itu yaitu berupa ajaran manunggaling kawula Gusti. Jadi banyak orang yang berpendapat masing-masing dan mungkin salah juga menafsirkan. Kalau menurut Den Uzlah sendiri, Syekh Siti Jenar dari ajarannya sendiri bagaimana? Nah, kalau menurut zaman dulu konon, Siti Jenar itu kan dari kata Siti itu tanah ya, Jenar itu kan nama.
banyak nama, banyak perbedaan untuk cerita-cerita yang masyarakat dengar selama ini. Ada yang namanya lemah abang, ya kan, terus di cerita itu dibunuh para wali sehingga mengeluarkan darah yang sangat luar biasa, berbau wangi. Itu masing-masing masih banyak lah. Itu pengajarannya memang kalau menurut Uzlah sendiri, Syekh Siti Jenar itu sebetulnya sudah baik dan benar, tetapi mungkin penyampaiannya sangat kurang diterima oleh para wali lainnya, sehingga banyak kontroversial, nama-nama yang berubah seperti itu. Ya, kalau dari beberapa sejarah ini memang ada yang beberapa memutarbalikkan. Kemudian mungkin beberapa orang atau kaum cendekia itu kurang memahami maknanya, seperti ada ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang dimaksudkan di situ sebenarnya itu adalah bagaimana kita agar bisa mengenal Tuhan lebih jauh, ya. Ya, Tuhan itu memang dari ajarannya mengatakan bahwa Tuhan itu ada dalam dirinya. Ya, sebenarnya kalau dilihat itu karena dia memang ajarannya tauhid, dia di dalam hatinya itu selalu berzikir kebesaran nama-nama Allah, ya. Makanya dia mengatakan seperti itu, ada Allah itu ada dalam dirinya karena dia memang selalu berzikir, dan tidak memungkiri bahwa memang ada beberapa orang yang suci yang bisa melihat Allah, ya. Contohnya ketika Nabi Musa memohon kepada Allah agar dia bisa melihat, akan tetapi diberikan perintah oleh Allah untuk bersembunyi di balik batu agar dia tidak langsung melihat efeknya, dan ternyata ketika sebelum Allah terlihat pun dia sudah ketakutan. Nabi Musa ini akhirnya terbakar, untungnya dia bersembunyi di balik batu sehingga tidak ikut terbakar. Memang ya, jadi memang untuk orang-orang suci pastinya tingkatannya jauh berbeda, ya. Ketika dia dalam hal spiritual atau batin itu tingkatannya kalau dibandingkan orang awam itu pasti sangat jauh sekali. Gitu. Ya, berarti kan pengajarannya sebetulnya itu sangat benar, ya, tetapi masyarakat sendiri atau para wali itu menghapus atau menghilangkan sedikit cerita supaya kita tidak terlalu menganut dan tidak tersesat seperti itu. Padahal Syekh Siti Jenar itu menerapkan pada manusia, mengajarkan bahwa Tuhan itu ada di tubuh manusia karena Allah menciptakan berupa ayat-ayat di tubuh manusia semuanya. Ada matam, alif, seperti itu kan. Alif itu kan tujuan, seperti itu. Ba, mulut, tempat berbicara, tempat menyampaikan, seperti itu. Kalau dari Syekh Siti Jenar sendiri memang sebenarnya menganut ajaran yaitu kullu syai'in halikun ila wajhahu, yang mana artinya segala sesuatu itu akan musnah dan binasa kecuali zat Allah, ya. Jadi jangan sampai salah mengartikan bahwa mungkin ajaran Syekh Siti Jenar itu sesat atau bagaimana, tapi sebenarnya itu tergantung bagaimana kita menerjemahkan hal tersebut, ya. Karena bagaimanapun dia juga salah satu waliullah dan beliau juga sudah berguru ke beberapa ahli waliullah yang lain seperti Sunan Ampel dan lain sebagainya. Dan saya kira sesama wali itu tidak akan membunuh wali lainnya. Karena apa? Karena seharusnya setiap wali itu tahu bahwa itu merupakan salah satu keturunan dari Rasulullah sendiri, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira kalau ada yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar itu dibunuh oleh sunan-sunan yang lain, itu saya kira itu hal yang tidak mungkin, ya. Mungkin saja ini ceritanya diganti sendiri versinya oleh murid-muridnya sendiri, padahal mungkin ternyata
dia itu beliau ini dibunuh oleh muridnya sendiri ya. Karena apa? Karena untuk membuktikan apakah benar Syekh Siti Jenar ini ilmunya benar-benar seperti itu, dia itu orang yang sakti atau bagaimana. Akhirnya muridnya ingin mencoba kesaktian dari gurunya sendiri. Nah, mudah-mudahan nanti pemirsa ya, sebagai seorang murid, misalkan mempunyai guru, jangan sampai menjadi seorang yang mengkhianati gurunya sendiri ya, atau menjadi murid yang durhaka. Begitu menurut saya, Ken. Ya, memang kita sebagai manusia umat sesama makhluk hidup itu harus mempunyai rasa budi pekerti yang sangat tinggi. Kita harus membalasnya dengan melestarikan budaya-budaya yang ada, kebaikan-kebaikannya kita tetap menerapkan, dan ajarannya di sini itu sangat memang kontroversial menurut cerita. Nah, di sini kan Syekh Siti Jenar itu sebagai Sayyid Hasan Ali Al-Husain di tanah Turki waktu itu kan peperangan tanah Karbala seperti itu ya. Nah, tanah Karbala itu kan tanah merah, sesuai dengan julukannya Syekh Siti Jenar lemah abang. Apa sih kenapa kok ada lemah abang dan Karbala seperti itu? Bahwa dulu ceritanya dipenggal atau dipasung hingga mengeluarkan darah yang sangat banyak, dan tanahnya menjadi merah, sehingga ada salah satu orang yang membawa tanahnya tersebut di tanah Jawa atau Pulau Jawa sendiri. Jadi tragedi tanah Karbala itu kan sebenarnya pertempuran antara keturunan dari Siti Fatimah melawan Bani Umayyah ya. Jadi banyak sekali anggota-anggotanya yang terbunuh dalam peristiwa tersebut, dalam peperangan tersebut. Maka tanahnya tersebut menjadi merah karena terbantainya banyaknya orang-orang yang berperang di daerah tersebut ya. Dan kebetulan putranya tersebut, putra dari Siti Fatimah, suaminya itu adalah Sayyidina Ali dan Hasan ya. Imam Husain Ya, betul, Imam Husain itu akhirnya dikalahkan oleh Bani Umayyah, dan ketika meninggal itu jantungnya terpanah oleh panah beracun, kemudian dipenggal oleh kaum Bani Umayyah. Makanya dari peperangan tersebut Bani Umayyah yang memenangkan, akan tetapi ternyata Bani Umayyah tersebut berhasil menjadikan pemerintahannya yang luar biasa sekali. Makanya Islam sangat berkembang pada saat itu di bawah kepemimpinan Bani Umayyah. Nah, waktu itu kan memang di cerita Imam Husain itu sangat mengerikan dan sangat menyedihkan bagi umat Islam terutama. Kenapa banyak perpecahan agama, kenapa banyak pertempuran? Seharusnya kita membawa akhlak untuk Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manusia yang lebih baik dan benar, seperti itu. Ya, pergantian khalifah Bani Umayyah sebenarnya kan mendapat giliran setelah Bani Umayyah itu siapa ya yang memimpin Bani Umayyah itu meninggal, tidak boleh diwariskan kepemimpinannya ke anaknya, tapi dikembalikan ke keturunan dari Fatimah sendiri. Tapi ternyata Bani Umayyah itu sendiri, ini pemimpin Bani Umayyah ini menolak, dan akhirnya terjadi pemberontakan tersebut. Dan akhirnya beberapa dari keturunannya ini memang akhirnya berpencar dan berhijrah. Makanya di zaman sekarang ini keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ini tersebar di seluruh dunia, dan kita memang tidak tahu, memang beberapa itu ada yang mendokumentasikan
keturunan-keturunan asli dari Rasulullah ini ada siapa saja. Mungkin sekarang ada marganya terpecah-pecah ya, seperti yang kita ketahui. Itu contohnya ada marga Alatas, kemudian Al-Amin, kemudian apa lagi? Al-Umayyah, Al-Idrus, Al-Idrus. Ya, ada cukup banyak sekali ya. Cukup banyak sekali di kalangan keturunan seperti itu menurut silsilah ya. Dan kita kembali lagi ke Syekh Siti Jenar tadi ya. Memang Syekh Siti Jenar ini akhirnya wafat ya, ini karena perintah dari Raden Patah sendiri ya. Dan eksekutornya adalah para wali songo. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan ceritanya, bahwa tidak mungkin sesama sunan itu akan membunuh sunan yang lainnya ya. Itu pasti akan mendapatkan apa namanya ya, teguran dari mungkin dari langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melalui perantaranya ya, yaitu para malaikat. Dan beliau ini untuk Syekh Siti Jenar ini meninggalnya itu memang moksa ya, jadi jasadnya itu menghilang, tidak kembali ke ibu pertiwi tapi menghilang ke dalam alam gaib. Dan kita juga akhirnya sekarang ini banyak yang menganggap sangat ketinggalan ya pemikirannya orang-orang tersebut. Untuk makamnya sendiri banyak yang mengklaim ada di daerah sini, daerah sana dan sebagainya. Dan kalau di Pekalongan sendiri ini juga ada makam Syekh Siti Jenar itu sendiri, cukup banyak peziarahnya yang ada di sana. Itu tempatnya ada di Lemah Abang, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan ya. Ya. Memang di Pekalongan itu makam Syekh Siti Jenar itu sangat juga kontroversial. Konon banyak orang paham sosoknya itu seorang wanita perempuan, ya kan? Kalau di sosok makam Syekh Siti Jenar yang lain itu laki-laki, tapi di sini sangat kontroversial apakah itu perempuan atau laki-laki. Kembali lagi kepada keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing, kepada makhluk hidup, kepada gaib yang ada di alam semesta ini. Ya, dan seperti yang ada di cerita, ada yang menyebarkan cerita seperti Syekh Siti Jenar ketika meninggal itu berubah menjadi anjing. Ya, padahal itu kan salah satu waliullah juga, kenapa disamakan dengan anjing ya? Hal itu adalah hal yang tidak mungkin. Yang saya tahu ketika beliau meninggal itu jasadnya kan menghilang, kemudian karena kebingungan akhirnya beberapa orang mencari anjing untuk dijadikan sebagai kambing hitam. Anjing masuk jadi kambing hitam ya kan, lucu sekali ya. Yaitu banyak adu domba atau penyelewengan cerita-cerita yang terjadi saat ini sampai kapanpun. Itu sangat luar biasa pengorbanan wali Syekh Siti Jenar tersebut. Nah, tadi saya berbicara soal kepemimpinan Syekh Siti Jenar sendiri. Kenapa zaman sekarang itu Syekh Siti Jenar itu mengambil alih miturut Pak Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel sendiri di sini lagi menuduh Syekh Siti Jenar mengambil pimpinan sehingga terjadi kekacauan atau kerusakan. Padahal di sini kerusakan sendiri dari ulamanya yang tidak bisa memberikan contoh atau bekal akhlak yang benar. Terkadang kita diberikan cuma ini bacaan, ini amalan, ini itu, menjadi pikiran orang itu sangat tidak jernih. Nah, padahal Siti Jenar ini sangat bagus untuk kepemimpinan, tetapi kita juga perlu menimbang kembali. Nah, Sunan Bonang, Sunan Ampel di sini lagi menuduh Siti Jenar itu tidak becus atau tidak mampu memimpin umatnya
di tahun ini karena banyak musibah, banyak orang-orang yang melakukan kezoliman, banyak perdukunan atau orang-orang yang melakukan pengilmuan. Karena di sini ilmu itu ada 5 teman-teman. Jika kita menekuni betul, mau jadi brahmana atau mau jadi cendekiawan atau mau jadi petapa atau orang yang mau jadi pendakwah, seperti itu. Masing-masing kita harus memilih mana yang kita yang akan memilihnya, cendekiawan atau brahmana atau petapa atau peramal, seperti itu. Nah, kita harus memilih dan kita harus memilah apa yang telah apa yang telah di pengetahuan yang ada, karena kadang kita tersesat akan hal itu. Setelah itu bisa kita lewati lah. Di situ ada materi atau uang duniawi, itu sangat miris sekali lah. Di sini Syekh Siti Jenar itu mengambil alih pemimpinannya di bab pertapaan atau brahmana, seperti itu. Menurut saya seperti itu, Den. Kalau menurut pandangan Raden sendiri gimana? Ya, kalau dari keilmuan dari segi olah batin, beliau ini memang meninggalkan ajarannya, salah satunya adalah wirid, yaitu Bisekhu Kekuatan Laasi sendiri, ya, dimana amalan tersebut itu sebenarnya gunanya untuk menenangkan hati, ya. Dan beberapa tokoh spiritual seperti paranormal ini, beberapa atau sebagian banyak ada yang pernah mengklaim bahwa mereka sudah pernah bertemu secara gaib sosok Eyang Siti Jenar ini. Tapi padahal sebenarnya itu tidak semua orang bisa bertemu dengan Eyang Siti Jenar, ya. Jadi mungkin ketika mereka melihat sosok Siti Jenar itu sebenarnya adalah anak buahnya yang diutus oleh beliau sendiri, ya. Jadi beda tingkat kesucian seseorang itu kan berbeda-beda, pastinya tidak sama ketika seseorang memanggil sosok gaib, ya, dari mana asalnya, ya, itu sebenarnya bukan perkara mudah, tetapi harus mempunyai olah batin yang benar-benar kuat. Memang betul ketika seseorang yang sudah meninggal itu memang bisa datang ke dunia kita, ya, seperti yang sudah ada pada hadis bahwa pada setiap malam Jumat roh-roh leluhur itu akan datang mengunjungi sanak kerabatnya yang masih hidup untuk melihat bagaimana keadaan mereka, apakah mereka baik-baik saja, apakah mereka mendoakan leluhurnya atau tidak, itu seperti itu, ya. Ya, memang sekarang tadi yang Raden sudah berikan soal malam Jumat itu, bahwa leluhur akan datang menjenguk ke kerabatnya atau orang-orang yang terpilih oleh Allah, sehingga para wali tersebut datang untuk menemui kita, seperti itu ya, Den, ya. Ya, ya, memang dari hadis itu beberapa menyatakan seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri memang menyebutkan salah satu penjelasannya, ya, di dalam Al-Quran, bahwa siapapun yang bisa mencapai alam gaib yaitu diperbolehkan, itu hukumnya boleh-boleh saja, ya. Jadi ada beberapa juga yang mengatakan itu jin atau bersekutu dengan jin, kemudian dan sebagainya, ya. Ya, memang penghuni alam gaib itu kan bukan manusia yang menghuni pastinya, ya, dan memang penghuni alam gaib itu tidak semuanya
makhluk di dalamnya itu adalah manusia yang sudah meninggal, tapi juga mungkin ada alam jin, kemudian alam-alam yang lain ya. Sebenarnya kalau manusia meninggal pun itu ada namanya alam barzah atau alam kubur. Kemudian para pejuang yang sudah gugur membela agama Islam, yaitu mati syahid atau arwahnya itu masih berjalan-jalan di bumi ini ya, jadi tidak berada di alam barzah. Kalau untuk jin sendiri, misalkan mati, ini alamnya apa, ini saya yang tidak tahu ini alamnya nantinya masuk kemana, karena tidak ada dalam Al-Quran ataupun di hadis-hadis yang lain tidak ada yang menyebutkan bahwa kalau jin mati itu maksudnya ke alam mana. Mungkin juga alam barzah, tapi alam barzah yang khusus jin atau apakah sama dengan manusia ini saya tidak tahu ya. Dan dari ajaran Syekh Siti Jenar juga yang seperti yang saya tadi katakan, yaitu amalan dari Syekh Siti Jenar seperti Biskup Syahwat dan Lase, ada beberapa yang mengatakan bahwa kalau menggunakan atau mengamalkan amalan tersebut itu biasanya nanti akan jatuh miskin ya. Akan tetapi sebenarnya kembali lagi ke pribadi masing-masing orang tersebut ya. Miskin itu kan sebenarnya itu ada dua ya. Yang pertama adalah miskin harta, dan yang kedua miskin hati ya. Pokoknya lebih baik miskin harta daripada miskin hati kalau menurut saya seperti itu ya. Kalau berbicara soal alam sadar atau alam goib itu disebutnya alam mitsal. Para leluhur atau para pelaku spiritual itu disebutnya alam misal. Nah, alam misal sendiri itu ada tingkatannya. Pertama alam jin, terus alam malakut, dan alam jabarut. Itu paling tinggi itu alam jabarut. Para nabi atau para manusia yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita belum tentu sampai di tahap ketiga tersebut. Kita paling sampainya di alam kedua saja, yaitu alam malakut. Nah, malakut sendiri itu kan kita jarang sampai di titik seperti itu. Kita cuma bermainnya di alam jin saja. Makanya di sini untuk pemirsa semua, tolong jangan gunakan ilmu kalian dengan tidak baik, benar, atau melakukannya dengan kejahatan. Ya, apalagi sampai bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib seperti untuk mencari harta duniawi atau istilahnya itu ngibri ya. Itu kan bersekutu ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu kan haram hukumnya, tidak boleh ya. Orang-orang berbuat kejahatan atau berbuat sesat ini sebenarnya, kalau contohnya ini seperti ilmu pelet ya, kemudian membantu orang untuk mencari pesugihan, ini kan sebenarnya nggak boleh ya. Jangan menyesatkan orang lain ke dalamnya. Seperti ayat yang sudah pernah disebutkan, jangan meniru satu kaum yang lain ya. Lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Jadi seperti itu. Kalau mungkin ada kata-kata tertentu atau untuk para pelaku spiritual saat ini yang berasumsi belajar atau mengabdi pada Sang Maha Kuasa, itu jangan digunakan dengan tidak baik dan benar, karena baik dan benar itu sangat beda tipis. Terkadang baik itu belum tentu benar, benar itu pun belum tentu baik. Nah, saat ini kenapa tadi Syekh Siti Jenar mengambil alih, karena para pelaku spiritual ini orang-orangnya menganut ajaran Siti Jenar kebanyakan, yaitu abangan kalau disebut ya. Nah, kita sendiri jangan pernah mudah menelan,
menelan atau memahami, mencerna apa yang diajarkan oleh beliau tersebut dengan mudah. Kita harus berpikiran wawasan yang sangat luas, kita harus berpikiran sangat logis, dan kita harus membawa ketentraman, ketenangan jiwa, karena jiwa adalah bawaan hidup manusia. Tanpa jiwa kita pasti akan berantakan sekali. Menurut saya seperti itu untuk saat ini ya, Den ya. Semoga para spiritual, para pelaku ahli agama atau pemuka kebatinan, tolong jangan mudah memberikan petuah, sanepo atau wejangan yang sederhana, tetapi kita harus memberikan wejangan atau sanepo itu yang sangat detail, yang sangat luas, supaya wawasan pendidikan kita, supaya pemikiran kita paham akan apa yang diajarkan oleh ulama atau sesepuh leluhur di tanah Jawa dan Islam tentunya ya. Semoga Allah memberikan jalan ridho pada kita semua, menjadi insan manusia yang lebih baik, benar, dan tentram di dunia dan akhirat. Sebagai seorang pelaku olah kepentingan dan spiritual, mudah-mudahan kedepannya ini tidak ada yang menyalahgunakan keilmuan yang dimiliki dengan alasan apapun ya, untuk kejahatan. Kalau misalkan digunakan untuk tertolong istilahnya, karena pastinya setiap pelaku olah spiritual kegaiban ini pasti ada jalannya sendiri-sendiri ya. Pastinya pilihannya hanya ada dua. Yang pertama itu adalah keilmuan untuk duniawi atau tertolong membantu sesama ya. Jadi jangan sampai disalahkan seperti menggunakan untuk pelet ya secara sembarangan ya. Padahal pelet itu kan sebenarnya tujuannya digunakan untuk membuat harmonis suatu rumah tangga. Kemudian kalau misalkan untuk seperti ilmu-ilmu kebal, kemudian ilmu-ilmu yang lain ya seandainya ingin diwariskan ya setidaknya bisa pilih-pilih ya. Pilih-pilih artinya di sini adalah benar-benar mencari murid yang pemikirannya sudah matang, jadi nantinya tidak disalahgunakan seperti halnya ketika yang sudah pernah terjadi pada yang Jenar ya. Mereka murid-murid dari beliau sendiri itu adalah orang-orang awam yang kurang paham. Jadi setidaknya berikanlah contoh atau ajaran yang benar-benar detail, jangan setengah-setengah, karena contohnya juga banyak, tidak hanya Syeikh Jenar saja, tapi juga Sunan Kalijogo, bahkan murid Sunan Kalijogo sendiri salah satunya itu ada yang sampai tersesat ya, karena kurang memaknai ajaran yang disampaikan oleh gurunya sendiri. Begitu pesan-pesan dari saya. Jadi untuk setiap orang misalkan mau belajar juga itu dipahami betul-betul keilmuan yang akan dipelajari itu bagaimana, manfaatnya bagaimana, kebaikannya bagaimana, dan bahkan mungkin efeknya, keburukannya seperti apa, ini harus tahu ya, jadi bisa menanggulangi hal-hal tersebut. Oke, itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk podcast hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, 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 Om.